Lalu bagaimana kalau seseorang ini membolehkan TV, membolehkan radio, membolehkan HP Android, boleh-boleh aja katanya guna, boleh-boleh nonton TV, boleh-boleh dengerin radio, tapi dengan syarat yang baik-baik katanya gitu. Nah kenapa? Gimana ya, maaf, Afwan. Kita lihat dulu, TV adanya tahun berapa? Di sejarah TV radio speaker itu keluarnya belum ada 200 tahun dari sekarang nih, dari tahun 2023 sekarang nih Masehi, belum ada 200 tahun. Jadi ulama-ulama terdahulu nggak ada yang membahas perihal TV. Ada juga membahas apaan yang patung, lukisan gitu kan, gambar. Nah kalau disesuaikan dengan lukisan itu gambar, ya itu nggak kena karena TV bukan gambar asli, bukan gambar dibuat sama orang lukis, bukan. TV itu rekaman, jadi itu juga orangnya, cuma direkam. Jadi nggak kena kalau dikira haramnya gambar, ya gambar beda. Yang diharam itu gambar lukisan sama patung. Kalau ini nanti yang lukis yang patung itu ditagih nyawa. Lagi suruh nyawain, buatin nyawa itu patung sama lukisan yang dibuat sama orang itu tuh. Naudzubillah, itu dilarang, nggak boleh. Nah kalau TV itu gak foto, itu gambar rekaman. Jadi dia ada juga makhluk-makhluk Allah yang itu juga gitu. Jadi ya nggak beda sama lukisan. Jadi gimana kalau orang mengharam yang membolehkan? Nama sama seseorang ini dia belajarnya menyatakan haram gitu. Nggak usah susah. Jadi ini perbedaan dalam arti bukan perbedaan ulama mutaqaddimin, bukan perbedaan ulama salaf. Jadi perbedaan ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang, ulama-ulama khalaf. Abad-abad juga yang masih ke sini. Orang TV Aceh berkalanya belum ada 200 tahun. Jadi yang beda yang berdebat ulama-ulama sekarang. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan boleh gitu. Boleh-boleh aja halal gitu ngeliat TV review. Jadi gimana tuh? Masing-masing mereka punya dalil kan? Masing-masing punya dalil, berdalil. Jadi ya udah perialnya masalah ikhtilafiyah juga. Masalah perbedaan pendapat juga. Jadi masing-masing aja, amalukum qauluna qaulukum gurukum. Masing-masing aja berdamai. Udah nggak usah bermusuhan. Nggak usah kita jadi menjauh ke tetanggaan, kita naudzubillah kita untuk ahli bid'ah, kita bilang sama keluarga jangan salaman sama dia, jangan ini, jangan, nggak boleh begitu. Iya, ini furu'iyah, masalah furu'iyah, masalah fikih, bukan i'tiqadiyah, bukan akidah. Kalau akidah tuh, nah itu udah tuh wajib sama semuanya. Kalau yang berbeda akidahnya, waliyadzubillah, maka disebutnya ahli bid'ah. Allah lah dibilang berada di atas aras, bersemayam, berbentuk seperti makhluk. Dari langit dunia di Jawful Lail tuh Allah sepertiga malam turun bagaikan manusia turun dari tangga tuh juk. Naudzubillah min dzalik. Nah itu bid'atun dolalah, sahibnya ahli bid'ah dolalah, yang punya akidah seperti begitu. Nah, itu yang begitu kita hati-hati. Kalau yang sekedar berbeda pendapat, berbeda pengamalan dalam furu'iyah, satu akidah, jangan berantem, jangan berdebat, jangan bermusuhan. Nah kita erat nih, ya nggak usah dierat kalau mereka punya kaul. Yang membolehkan misalnya, yang membolehkan speaker, yang membolehkan TV, yang membolehkan radio dalam buat pengajian nih, itu katanya bagus kan. Nah sekarang siapa yang mau tanggung jawab tuh? Ada jamaah ribuan. Kalau nggak pakai speaker nggak kedengeran. Tujuan mereka pengen ngaji, pengen nuntut ilmu, talab ilmu. Dari jauh-jauh datang, dari Jawa, dari mana, dari seberang datang, dari tempat-tempat yang jauh, pokok pakai ongkos mahal gitu datang, pengen dengar pengajian, pengen talab ilmu. Tanpa itu kita nggak kedengeran tuh. Yang tanggung jawab siapa? Mereka tuh yang datang itu. Nah sekarang yang memakai dia berdalil speaker itu wasilah, yang jauh bisa jadi kedengeran. Di zaman Nabi dulu kalau yang jauh pengen kedengeran naik ke tempat ketinggian.
Waktu azan yang jauh supaya kedengeran, naik ke tempat ketinggian, yaitu ke menara. Nah kalau sekarang udah ada alat seperti gini, wasilah begini, ya udah pakai ini, nggak usah naik ke ketinggian, naik ke menara nggak usah, nanti jatuh gitu kan, hati-hati gitu kan. Pakai ini aja. Dalilnya apa? Wasilah, kata dalam usul fikih, lil wasail hukmul maqasid. Jadi wasail itu hukumnya hukum yang dituju aja, yang dituju pengajian baik ya, udah baik pakai speaker itu gitu. Nah itu yang berdalil pakai usul fikih. Ada yang berdalil maksudkin ke masalah salah tuh speaker, sumber hukum yang sebagian sumber hukum. Jadi yang 12 sumber hukum kan yang 4 itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tuh yang sepakat. Adapun yang khilaf tuh ada 12. Ya kita buat dalam perelin, ya masukinnya ke situ, ke masalah mursalah speaker itu. Gitu. Nah kalau yang melarang, ya tentunya dia bagaimana dalilnya? Katanya la yajuzu lahirin ayuklim al amrin hatta ya'lamu hukmallahi fi. Pendapatnya. Padahal kalau kita lihat paham-paham lagi, sumpama kalam qablu wa badunya, perihal itu buat orang yang mau ibadah, buat orang yang mau usaha, dia belum tahu hukum. Jadi orang awam. Apabila dia mau ibadah, dia mau usaha, wajib harus tahu hukumnya. Kalau dia belum tahu hukumnya, wajib dia tanya ke yang ngerti, guru tanya, gitu. Jadi kalau berdalil sesuai dengan ini, nggak kena gitu kan? Nggak kena kenapa? Ya ini buat orang awam. Masa aja nggak kiainya tuh tawakuf dalam ini? Ya kan punya pelajar, punya ini kan ilmu. Ya gunanya itu buat ngebongkar tuh masalah speaker. Nah apabila ada ketemu nih masalah speaker oleh pengetahuannya, oleh ilmunya, dia menyatakan berfatwa speaker ini haram, TV ini haram, radio ini haram, ya udah keputusannya ikhtilaful gaul, perbedaan pendapat antara ulama sekarang gitu, ulama ya mutakhirin, ulama sekarang. Itu di tahun 2000, di tahun berapa nih? Dari kapan tuh sebenarnya berdebatnya gitu kan? Sekarang 2023 gitu. Jadi perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat ya masing-masing.